sebelum kamu posting nanti dicek dulu. Iya, kan ternyata kita berdua nih bukan one shot ya. Ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan Mas Andi aplikasinya di yang awal? Oh, good. Ya, it's okay, no worries. Untuk sampai menjadi awardee atau mungkin sampai ke sini ke Australia, kira-kira gimana sih budget yang keluar? Oke. Kalau nonton podcast ini bisa komen juga. Kira-kira butuh informasi apa lagi? Oh, terkait nice. Australia Oh, Awards? ya. Nanti biar bisa diakomodir oleh Ricci. Oh ya, dan ini kita ada akun TikTok juga. Reels, dan biasa kita berdua lagi top. Iya. Jadi Dan jawab pertanyaan ya. Dan bisa jadi nanti ada tips-tips nih yang lebih terstruktur gitu di akun-akun TikTok. Nanti follow aja deh akun TikTok aku Andi di Melbourne di bawah sini. Dan punyaku yang ini. Ya, atau di atas ini. Ya, gitu. Ya. Halo. Iya. Balik lagi di podcast Guru Ricci. Oh, selamat datang. Dan kali ini Sangat spesial ya. sangat spesial karena apa? Podcastnya di atas awan. Di atas awan di ketinggian 36.000, Nggak tahu. ya, di atas permukaan gitu. laut. Pokoknya intinya kita sekarang lagi dalam pesawat perjalanan dari Melbourne ke Sydney. Iya. Kemarin dia mengunjungi aku di Melbourne, nah sekarang aku ke Sydney. Ya, dan ini terinspirasi dari Podcast Mas. Mas. Yang Iya. mereka juga podcast seperti ini Ya. bersama Maskapai Sriwijaya. Oh. Kita di Maskapai Australia namanya Jetstar. Ya. Nah, kali ini kita mau ngomongin apa nih? Nah, kali ini fokusnya mungkin lebih ke beasiswa Australia Awards itu sendiri. Ya, Ya, juga, kita juga bakal ya. memberikan tips dan trik untuk mendaftar, apalagi untuk teman-teman yang baru pertama kali. Betul. Mungkin pertama-tama aku mau nanya dulu deh, Mas Betul. Andi memutuskan daftar Australia Awards itu kenapa? Atau ada waktu itu bukan cuma daftar Australia Awards saja? Ya, jadi sebenarnya aku daftar Australia Awards ini itu bukan yang kayak aku pengen Australia Awards, enggak. Iya. Tapi aku pengen sekolah ke luar negeri, khususnya Australia. Nah, kalau pertanyaannya apakah hanya mendaftar Australia Awards? Jawabannya tidak, Iya. karena waktu di tahun saya menerima Australia Awards pun itu sementara mendaftar beasiswa lain juga. LPDP. Beasiswa, ya, LPDP. atau beasiswa Pemerintah Indonesia. Jadi seperti itu. Kalau kamu gimana? Jujur dari awal itu mentok Australia Awards. Oh, berarti Iya. tidak pernah mencoba beasiswa lain? Tidak pernah mencoba beasiswa yang lain. Karena jujur aja pertama melihat persyaratannya, terus Oke. benefit yang akan didapatkan penerima beasiswa Australia Awards itu langsung ini Kayaknya, harus yang ini Ini gitu, harus fokus ya. harus fokus gitu, kayak ini tuh kalau dapat beasiswa ini tuh kayak sangat-sangat dipermudah lah gitu. Oke. Soalnya waktu itu aku kepikiran soal biaya yang harus dikeluarin tuh apakah besar Ya. atau bisa diminimalisir gitu. Dan ternyata Australia Awards itu kita bisa banget meminimalisir pengeluaran mendaftar ya. beasiswa. Karena banyak yang difasilitasi. Betul. Sebelum lanjut ke situ, Ya. aku mau tanya dulu nih sama Ricci. Di awal-awal pendaftaran, apa yang kamu persiapkan? Sama juga bisa mungkin diceritakan kamu awardee itu di percobaan keberapa? Apakah Oke. one shot atau berapa kali? Aku percobaan kedua. Kedua. Jadi waktu baru lulus S1 sempat nyoba di tahun 2021. Itu sempat nyoba. Terus hal yang waktu itu aku persiapkan sebenarnya udah aku siapin pada saat aku kuliah. Persiapannya dari kuliah ya? Ya, itu membuat portofolio itu mendukung atau selaras dengan tujuan Australia Awards. Atau yang kita sebut sekarang itu Priority Field of Study. Ya, Priority Development Area sama nanti ada turunan Priority Field of Study. Benar, itu dia. Jadi aku sampai buat skripsi itu yang nyerempet ke topik-topik kayak gitu. Karena sangat luar biasa. waktu itu jujur aja aku udah kepikiran sainganku itu pasti bakal orang-orang yang punya pengalaman banyak gitu. Terus aku kan fresh graduate, kira-kira seorang fresh graduate itu apa yang bisa ditawarkan kayak gitu.
Oke, Kalau Mas Andi ya, kayak aku percobaan juga- keberapa dan apa yang benar-benar dipersiapkan? Aku juga bukan one shot. Hmm. Aku bahkan lulusnya di percobaan ketiga. Iya. Jadi pertama kali coba aku di fresh graduate di 2018. Oh. Nah itu aplikasinya busuk banget, makanya no wonder nggak keterima. Terus percobaan kedua itu di 2023, sebelum aku akhirnya keterima. Jadi 2023 ketolak juga, nggak sampai wawancara. Dan yang 2024 alhamdulillah lagi wawancara dan langsung awarding. Oh. Nah, apa tadi pertanyaannya? Persiapannya ya? Iya, apa? Kalau aku kan Nah. portofolio gitu. Aku berbeda nih kayak nggak kayak Richie, karena Richie dari udah kuliah tuh udah tahu. Aku sebenarnya udah terpapar karena salah satu dosenku yang kebetulan juga mengawal aku sejak semester 1 sampai wisuda itu adalah alumni Australia Awards. Oh, oke. Jadi dapat paparannya dari situ. Tapi kemudian perjalanan Australia Awards ini ya aku tempuh kayak sama Richie tadi. Persyaratannya itu nggak Nggak serumit itu, nggak ribet ribet ya. itu. Bahkan sekelas Australia Awards yang kuliahnya nanti di luar negeri itu pendaftarannya boleh pakai TOEFL. Iya, Which TOEFL is- ITP. TOEFL ITP, ITP. nggak harus IBT. Benar. Which is kayak orang-orang seperti kita berdua yang hidup di Indonesia Tengah dan Timur, IELTS tuh nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Aku IELTS terdekat ke Makassar. Dan Which pasar. is- Nah, kan? Which is 1 jam penerbangan. Ya, Belum belum segala macam biaya. tiketnya. Tiket, Maksudnya tes dan IELTS-nya IELTS aja itself itu udah expensive, very Makanya expensive. Australia Awards ini yang patut dicoba banget, Betul. karena mudah seperti itu. Oke, nih menarik nih ya. Kan Aha. ternyata kita berdua nih bukan one shot ya. Ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan Mas Andi aplikasinya di yang awal? Oh, good. No, Ya, it's okay, no worries. Jadi, ya yang Ya. membedakan ya. Ya, membedakan. Nah, ini disclaimer dulu. Ini adalah dari aku sendiri, bukan dari Australia Awards, Oke. bukan dari DFAT, bukan dari Australian Government, tapi menurut aku sendiri. Iya. Menurut aku yang paling mempengaruhi aku bisa lolos di percobaan terakhir atau ketiga adalah SI. Oke. Kenapa? Di pendaftaran aku yang ketiga itu di 2024 tahun lalu, yang benar-benar aku ubah, aku susun ulang, aku tulis ulang, meskipun dengan isu dan permasalahan yang sama, Sama ya. adalah SI. Oke. Jadi Isunya sama, permasalahannya sama, kampusnya sama, majornya sama. Oh wow. Tapi Ini aku tulis kembali oke. dengan lebih mindful, dengan lebih menjawab pertanyaannya, karena bentuk SAAS itu bersifat pertanyaan yang harus kita jawab. Betul. Itu karena selebihnya kayak CV, apalagi ya, berkas-berkas Iya. ijazah dan lain sebagainya, rekomendasi itu most of them sama aja Ya, seperti sama-sama tahun aja, lalu. betul. Jadi yang betul-betul aku perbarui kembali SI. adalah SI. That's why aku sangat yakin aku bisa lolos gara-gara SI. Jadi ternyata struktur atau bagaimana kita menyusun esai itu faktor penting ya. Benar. Itu penting banget karena SAAS itu kalau mau dilihat kan dia punya 5 pertanyaan. Kalau kita nggak jeli, itu kita bakal jawab itu dengan jawaban yang berbeda-beda setiap pertanyaan. Make sense juga sih. Soalnya kan ini kan ribuan pendaftar ya. Betul. Bagaimana bisa penyeleksi itu tahu isi esai kita itu menarik atau enggak Ya. kalau kita nggak nyusun secara menarik juga kan gitu ya. Betul. Jadi make Nah, sense. Kamu gimana? Nah, Apa kalau yang membedakan pendaftaran pertama dan kedua? karena ini pembedanya menurutku adalah portofolio. Sebagai seorang fresh graduate sama sebagai orang yang udah bekerja sebagai ASN. Berarti kamu spasinya 3 tahun ya? Iya, Dari betul. pendaftaran pertama Gapnya sama benar. Ya, oke. Jadi pada saat aku daftar 2021 itu kan fresh graduate. Jadi esainya itu menurutku sebenarnya kontennya itu udah cukup oke sebenarnya. Cuma secara personal aku itu masih kurang. Kamu Jadi di pendaftaran pertama juga nggak sampai wawancara? nggak sampai wawancara. Awal waktu itu emang lagi COVID, Oh, oke. yang katanya emang lagi dipangkas bener-bener cuma 50 awardee. Oh, Iya, oke. pada saat COVID 2021. Cuma itu bukan alasan sih menurutku. Menurutku emang profilku emang belum kuat. Belum kuat. Jadi mostly esaiku tuh aku tulis kayak saya akan kayak gitu semua. Jadi tapi nggak ada support bahwa selama ini Sudah ngapain? gitu. Karena emang minim ya. Sekalipun ada sebenarnya, ada. Cuma itu kurang kuat. Jadi yang benar-benar membedakan yaitu tadi esaiku
pada tahun 2024 itu lebih kuat karena udah ada bukti nyata bahwa yang aku omongin itu bukan hanya self claim tapi Ya, based on proof gitu. Nah iya, ini juga menariknya teman-teman. Untuk yang baru mau daftar juga, jadi karena kita nggak mungkin bahas esai di sini Betul, satu panjang banget, nanti mungkin ada konten selanjutnya. Tapi yang perlu kita perlu sampaikan adalah esai AS itu tidak melulu tentang kita mau ngapain, kita mau berbuat apa, kita mau punya rencana apa. Tapi mereka juga pengen tahu kita udah melakukan apa sih. Ya, karena kan mereka kan mau melihat potensial. Jadi maksudnya orang ini berpotensi untuk kedepannya merealisasikan apa yang dia tulis nggak? Itu kan patut mereka pertimbangkan. Maksudnya mereka udah bayar mahal-mahal, ujung-ujungnya kita tuh nggak potensial untuk merealisasikan itu. Gitu. Aku tuh selalu bilang gini, jangan karena kita mau daftar beasiswa baru kita bilang saya mau melakukan hal yang baik gitu. Nah itu salah banget, motivasinya menurutku kurang bagus. Ya. Nah itu gambaran sedikit tentang SI. Betul. Nah sekarang karena tadi kita juga udah ngomongin biaya. Oh menarik nih. Kira-kira selama persiapan ini kita hitungnya dari yang pas award aja ya. Karena kalau yang sebelumnya udah nggak kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi selama di tahun yang sama ketika kita persiapan untuk sampai menjadi awardee atau mungkin sampai ke sini ke Australia, kira-kira gimana sih budget yang keluar? Kebetulan aku nih udah sempat pernah merincikan biaya yang aku keluarin untuk daftar beasiswa Australia Awards, PDT hingga ke sini. Itu kurang lebih 2 jutaan. 2 jutaan. Jadi aku bagi jadi 3. Pada saat daftar TOEFL ITP online, jadi nggak perlu kemana-mana. Waktu itu aku sempat ngikut semacam les TOEFL ITP untuk pemanasan. Untuk pemanasan. Dan itu murah sih, 300.000 gitu. Dan kurang lebih semuanya sama ongkir tuh untuk awal itu 1 juta. 1 jutaan. Tapi nggak nyampe 1.500.000 ya, 1 juta. Tapi biaya terbesarnya itu adalah tes TOEFL itu. Kalau Mas Andi? Ini baru, ini tadi kamu udah baru awal daftar. Awal daftar ya? Iya, awal daftar. Kalau aku mungkin agak lebih besar karena ceritanya panjang. Cuma intinya aku dapat IELTS gratis dari kantor. Tapi yang dibiayain itu hanya IELTS-nya doang. Perjalanannya tidak. Otomatis aku harus punya biaya akomodasi dari Sulawesi Tengah ke Jakarta. Waktu itu aku Jakarta ya. Waktu itu aku tes di ILF Sudirman. Jadi biayanya adalah tiket pesawat. Itu tiket pesawat itu di atas 2 juta. Ya, biasalah. Ya, jadi bersihnya 5 juta. Itu baru untuk bahasa Inggris. Tapi case aku ini IELTS ya. Kalau kalian TOEFL, misalnya aku nih mau TOEFL aja, nggak sampai segitu. Karena di tempatku ada TOEFL. Bahkan nggak sampai sejuta, Rich. Iya. Karena aku tuh cuma 650 itu udah include dengan biaya sertifikat dan lain sebagainya. Aku 550 tesnya, 100.000 lagi untuk ongkir. Dan jadi 650 juga. Jadi seperti itu gambarannya untuk pendaftaran awal. Selanjutnya pas wawancara. Panggil wawancara, memang sih sistemnya reimburse. Jadi karena kita berdua ke Bali, sebenarnya tiket PP-nya itu dibayarin reimburse dan kita dapat langsung. Jadi kita tanggulangi dulu ya. Betul. Jadi kita bayar dulu. Jadi ya otomatis apalagi ke Bali lebih mahal daripada Sulawesi Tengah dan Jakarta. Jadi 3 jutaan sekitar 6 juta untuk. Tapi itu ditanggung ya, diganti maksudnya. Diganti. Itu ya anggaplah itu kita nggak ngeluarin ya, tapi siap-siap aja untuk modalin. Ya, gitu. Terus kita dapat uang saku juga. Kalau aku sehari doang kemarin 1 juta. Sama aku juga cuma sehari. Jadi 1 juta saja. Itu cukup lah untuk kita nyari penginapan gitu yang. Dan sistemnya nggak ada selain pesawat, kayak penginapan itu kita bisa cari yang termurah. Iya, terserah. Biar kita uangnya bisa dapat lebih. Gitu. Jadi ya disiapkan segitu. Tapi aku kemarin nambah lagi kayak sekitar 500.000 untuk jalan-jalan di Bali selama wawancara. Aku juga bawa oleh-oleh sih. Jadi ya 500-an. Jadi itu terserah budget pribadi. Dan ini juga akan sangat bergantung dari mana teman-teman berasal dan di mana teman-teman akan wawancara. Itu beda. Selanjutnya pada saat kita keterima dan dipanggil PDT. Sama juga tiket pesawat di reimburse juga. Karena semua PDT akan ada di Bali. Iya. Terus biaya hidup.
Nah itu menurutku waktu itu karena kita di Denpasar, terus di daerah dekat IALF itu susah kos-kosannya. Iya. Jadi aku nggak ada pilihan lain selain ngambil kosan yang agak mahal, Iya. yang 2 jutaan segitu. Nah Mas Adi kemarin berapa? Sama, kosanku kan kita PDT-nya selama 6 minggu ya. 6 minggu. Seminggu pertama aku di penginapan karena aku transfer kosan. Terus di 5 minggu terakhir aku di kosan itu, dan untuk 5 minggu, which is sebulan lebih, itu bersihnya 2,2. Selama PDT kita akan dikasih uang saku. Dulu uang sakunya itu 3 juta. 3,5 something atau 3, ya, Masa sih 3 juta? 3,3. 3,3 ya. Nah, Sekarang udah naik 4,4. 4,1. Ya itulah. Ya, tapi menurutku waktu itu agak mepet sih. Kayak 3,3 dengan kosan 2 juta itu agak mepet sama biaya makan selama 1 bulan lebih itu. Ya jajan, jalan-jalan. Turbulensi guys. Kalau kita tuh benar-benar cuma dari kos IALF terus kos, ya oke. Which is nggak mungkin. Iya. Kalian Tapi kan butuh nggak jalan-jalan, mungkin. guys. Iya. Kita setiap weekend kita jalan-jalan. Dan pasti jajan sih. Jadi AS itu kasih uang jajannya bukan cuma sampai kita selesai PDT, tapi sebelum kita berangkat ke Australia. Sampai kita nyampe di daratan Australia. Oh iya, aku lupa. Apa? Pada saat keterima aku paspor. Oh iya. Yang belum ada paspor harus buat paspor. Nah kalau aku paspor, ini emang manifesting sih namanya. Aku paspor itu sebelum keterima apa-apa, tapi aku tahu aku sedang mendaftar beasiswa luar negeri. Tips aja deh untuk teman-teman In general. Ya enggak, khususnya untuk teman-teman yang baru mau mendaftar. Oke. Kalau dari aku, menurutku teman-teman itu banyak mencari tahu tentang beasiswanya. Exactly. Karena informasi itu semua sebenarnya persyaratan segala macam kriteria tuh udah tersedia di website Australia Awards Indonesia. Jadi kalau teman-teman masih menanyakan syarat bahasa Inggrisnya berapa sih, sebenarnya itu nggak perlu lagi. Udah jelas semuanya ada di situ. Nah, tips yang kedua menurutku adalah persiapkan jauh-jauh hari. Fish to the crew so they can recycle these items in the correct bin. Thank you. You're welcome. Ya. Okay. Jadi teman-teman yang kan baru pertama kali gitu, otomatis kan teman-teman masih banyak mencari tahu, meraba-raba lah gitu ya. Nah, jangan mepet-mepet. Usahakan berikan waktu untuk kita nge-review esai, minta feedback ke orang lain, nonton tips-tips gimana struktur esai. Jadi berikan banyak waktu untuk itu. Dan tips yang terakhir yaitu motivasi. Jadi teman-teman motivasinya tuh jangan cuma kayak yang penting luar negeri. Ya. Karena jujur teman-teman, kalau motivasinya cuma itu, kalau teman-teman nggak benar-benar menjiwai apa yang teman-teman nulis, itu kayak rasanya hampa banget sih. Kayak misalkan aku bilang mau memberdayakan masyarakat. Nah, aku tuh benar-benar taruh dalam hati bahwa aku kedepannya itu ingin memberdayakan masyarakat. Dan pada saat aku nyusun esai itu tuh kayak makin terbuka pikirannya. Kalau itu sih dari menambahkan dari Richie, aku cuma punya satu. Bersemedi, bertapa. Apa yang teman-teman perlu bertapa? Kenapa teman-teman perlu bertapa? Kenapa teman-teman perlu meditate? 2 hal. Yang pertama, memilih isu yang akan teman-teman angkat. Memilih isu itu bukan sekedar ini ya punya masalah bawa. No. Apakah masalah itu connect dengan nilai-nilai AS? Apakah masalah itu teman-teman bisa ada andil di dalamnya? Apakah masalah itu benar-benar urgent? Gitu. Yang kedua, memilih kampus dan program studi. Itu nggak bisa asal teman-teman, karena teman-teman butuh alasan yang paling tepat, karena itu adalah pertanyaan nomor 1 di SI. Kenapa kamu memilih kampus ini dan jurusan ini? Itu teman-teman harus bertapa. Aku jujur memilih kampus ABC itu aku perlu waktu lebih dari 1 bulan, 1-2 bulan khusus hanya untuk menimbang-nimbang. Ini paling pas nggak, baca kurikulumnya, lihat dosen-dosennya, baca penelitian-penelitiannya, lihat mata kuliahnya. Jangan malas mencari tahu ya. Jangan malas mencari tahu, jangan malas baca, jangan malas nyari. Gitu. Tapi tergantung ya, untuk persiapan kayak yang kayak gini-gini tuh nggak sama ya. Bisa jadi ada yang butuh waktu lebih lama dari Mas Anggi, atau ada yang bisa jadi lebih cepat karena dia udah terbiasa. Intinya luangkan waktu gitu. Oke.
Oke. Sekian ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ini juga kita bentar lagi landing. Ya, wow. Kapan lagi ya bisa podcast di atas ketinggian? Iya, ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye. Nah, aku tekan. Ini masih tes. Udah mulai. Oh, udah mulai. Udah mulai. Yakin? Iya. Oke. Aku ngecek lagi sekali. Iya.